Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Itu Enak, dan pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana caranya melakukan analisis data menggunakan cross-tab. Jadi ada bermacam-macam jenis analisis data di PISPK. Biasanya orang menggunakan Excel untuk melakukan analisis sederhana. Namun pada umumnya terdapat 3 cara melakukan analisis data yang biasa digunakan saat ini, yaitu yang pertama menggunakan Excel, yang kedua menggunakan Inarata, dan yang ketiga menggunakan cross-tab. Dan pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana melakukan analisis data menggunakan menu cross-tab yang ada di aplikasi Keluarga Sehat. Yang pertama, kita login di akun PISPK menggunakan user admin ya. Tujuannya untuk kita mendownload raw data. Ya, setelah kita login, kita ke menu utilitas, kita ke submenunya download raw data. Kita klik download raw data. Nanti akan muncul notifikasi syarat dan ketentuan yang harus kita patuhi dalam menggunakan data yang akan kita download. Kita klik setuju dan kita klik menu download. Ya, nanti akan kita download filenya. Setelah download, kita buka file Excel yang telah kita download. Ya, tampilan raw data yang kita download seperti ini. Jadi, semua data yang selama ini kita input oleh petugas surveyor maupun yang diverifikasi lagi oleh admin, semuanya terrekap dalam raw data ini. Jadi raw data ini diperbaharui secara sistem setiap bulan. Biasanya kita melakukan analisis menggunakan Excel dengan kombinasi rumus maupun menggunakan filter untuk melihat data yang kita butuhkan. Namun kali ini kita menggunakan menu cross-tab yang ada di aplikasi Keluarga Sehat untuk cepat kita menganalisis data yang kita butuhkan. Caranya yang pertama, setelah kita melakukan download raw data, kita ubah jenis format file Excel ini ke dalam bentuk file CSV. Dengan cara kita klik file, save as, terus kita rubah jenis format filenya dalam bentuk CSV ya. Jadi ada banyak jenis CSV di sini. Namun yang saya rekomen jika teman-teman menggunakan MacBook, teman-teman menggunakan file Windows, spread CSV yang ini. Jika teman-teman menggunakan laptop biasa atau Windows, teman-teman silakan mencari CFC, spread. Kita klik. Setelah itu kita rubah namanya analisis data PISPK. Kita pilih tempat penyimpanan, kita simpan. Ya, setelah simpan silakan close. Kita ke menu PISPK, kita klik menu utility, terus kita klik cross-tab. Setelah kita klik cross-tab, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Tools Analysis. Ini kita klik untuk mengupload file yang tadi telah kita rubah menjadi CSV. Cari analisis data PISPK, kita upload. Ya, setelah upload dia akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi tools analisis ini ada dua menu, baik menu penghitungan atau jenis perhitungannya kita mau seperti apa, mau yang pakai jumlah atau yang mau pakai nilai zoom, average, median, atau maksimum, minimum. Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan, namun standarnya kita pakai yang count atau hitung. Dan jenis tampilannya di sini ada bentuk tabel, ada bentuk pie, ada bentuk bar chart, line chart, dan lain-lain. Silakan teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Di sini saya pakai yang standar, tabel. Jadi total anggota keluarga yang kita data di wilayah kerja kita, contohnya wilayah kerja Puskesmas Sebangki ini sebanyak
15.977 jiwa. Di sini ada banyak menu untuk kita analisis. Jadi ada banyak sekali variabel yang ada selama kita mengumpulkan data PISPK sesuai dengan raw data yang telah kita download. Jadi teman-teman tinggal melihat dan menganalisis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Caranya gampang, teman-teman klik di variabelnya tahan dan ditarikkan ke kolom sebelah kanan dan dilepaskan. Nah, di sini akan muncul. Variabelnya pun bisa teman-teman ganti, misalnya ditukar. Ini kita bisa lihat jenis kelamin berdasarkan agama, bahwa laki-laki agama Buddha 40, Hindu 4, Islam 4000, Katolik 3000, Konghucu 7, Kristen 1000 di wilayah kerja Puskesmas Sebangki. Dan perempuannya juga ada muncul datanya dengan total jiwanya 15.977. Nah, kita contoh, kita ambil yang kelurahan, kita klik menu kelurahan, klik tahan, terus ditarik ke penghitungan. Maka dia akan muncul seperti ini. Kita pilih yang kelurahan, jadi ada 5 desa di Puskesmas Sebangki. Ada desa Agak, Kumpang Tengah, Rantau Panjang, Sebangki, dan Sungai Sega. Ini masing-masing akan muncul detail perhitungan jumlah jiwanya. Misalnya jumlah jiwa di desa Agak ada 4.634 yang kita data di aplikasi PISPK. Begitu pula di Kumpang Tengah ada 2.440 dan seterusnya dengan total 15.977 jiwa. Di sini juga kita bisa mengkombinasi atau kita mengcross lebih dari 2 variabel antara variabel kelurahan dengan variabel lainnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya di sini contohkan kita mau mengcross data kelurahan dengan jenis kelamin. Jadi kita cari jenis kelamin, kita klik, tahan, dan tarik ke sebelah. Kita lepas, maka dia akan muncul tampilan jenis kelamin berdasarkan kelurahan. Kita bisa ganti posisinya, jenis kelamin ditarik ke bawah. Jadi dia akan muncul misalnya Agak, laki-lakinya ada 2.687 jiwa dan perempuannya ada 1.947. Nah, teman-teman silakan menganalisis data, mencari data sesuai kebutuhan, karena setiap kebutuhan data kan berbeda. Kita contoh lagi, misalnya kita mau lihat jumlah jenis kelamin di setiap kelurahan yang merokok. Kita klik merokok, kita pindah ke sebelah, maka akan muncul desa Agak atau kelurahan Agak ini yang merokok, laki-lakinya ada 1.000 orang. Perempuannya ada 126 orang. Dan yang tidak merokok, laki-lakinya ada 1.687 dan perempuannya ada 1.821 dan seterusnya. Setelah itu teman-teman silakan memblok data yang telah dianalisis dan dikopikan di Excel untuk kebutuhan teman-teman. Misalnya kita buka Excel, kita copy, dan kita paste. Jadi akan muncul data yang tadi kita sudah analisis. Kita juga bisa mengganti jenis tampilannya. Misalnya kita ingin dalam bentuk bar chart. Nah, dia akan muncul dalam bentuk bar chart seperti ini. Kita bisa download. Setelah itu kita bisa lihat tampilannya. Atau kita bisa ganti jika variabelnya kecil seperti jenis kelamin, kita bisa menggunakan multiple pie chart. Nah, seperti ini. Perempuan 7.343 jiwa dan laki-laki 8.634 jiwa. Kita bisa download dan tampilannya seperti ini. Ya, demikian informasi terkait analisis data menggunakan cross-tab yang ada di aplikasi Keluarga Sehat. Menu cross-tab ini ada di setiap akun ya. Jadi ada juga di akunnya supervisor, surveyor, maupun di admin. Jadi teman-teman supervisor maupun surveyor juga bisa melakukan analisis. Tidak harus seorang petugas admin saja yang melakukan analisis menggunakan cross-tab. Hanya untuk mendownload
raw data ini hanya bisa dilakukan di user admin. Jadi teman-teman admin silakan mendownload raw data, diubah ke format CSV, kemudian bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain untuk menganalisis sesuai kebutuhan program teman-teman masing-masing ada di puskesmas. Sekian dari saya, semoga dapat membantu teman-teman dalam menganalisis data. Terima kasih. I'm coming for the throne.